Bencana kebakaran terjadi di Los Angeles secara begitu dahsyat. Gua nggak sedang sok bijak, tapi sebagai seorang pendakwah, gue ingin mengajak kita untuk menjadi seorang muslim yang mengejawantahkan janji yang selalu kita ucapkan secara sakral minimal 5 kali sehari, yaitu setiap membuka sholat kita. Wa ana minal muslimin. Dan aku adalah seorang muslim. Sekaligus menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran, udhulu fis-silmis kafah. Masuklah kamu kepada Islam secara utuh. Yang diantara nilai utama Islam itu yaitu as-silim, yang dimaknai oleh para mufassir seperti Syekh Mutawalli Sa'rawi, yaitu kedamaian. Maka konten ini dibuat untuk memberikan edukasi kepada kita tentang bagaimana seorang yang telah berjanji bahwa dirinya seorang muslim dan telah masuk kepada Islam secara utuh menyikapi fenomena-fenomena yang ada di luar sana, dan kali ini yaitu kebakaran di Los Angeles. Oleh karena itu, konten ini dibuat tidak tergesa-gesa, tapi beberapa hari setelah ramai diperbincangkan di media sosial tentang kebakaran di Los Angeles, agar selain gue punya waktu untuk meriset terlebih dahulu, juga apa yang gue sampaikan dan kalian terima tidak bersifat emosional, melainkan rasional dan syukur-syukur spiritual. Karena memang kita diajarkan dalam Islam untuk tidak melewatkan sekecil apapun kejadian, bahkan kata Nabi, walau hanya terkena duri di kaki, tanpa mengambil hikmah darinya. Dan seorang yang bijak, dia mengambil hikmah atau pelajaran dari pengalaman orang lain. Seorang yang pintar, dia mengambil pelajaran dari pengalamannya sendiri, dan seorang yang bodoh, dia bahkan tidak mengambil hikmah dari pengalamannya sendiri. Maka bagaimana sebagai seorang muslim yang berupaya untuk menjadi muslim yang utuh, kita menyikapi kebakaran di Los Angeles? Karena gue melihat ada banyak yang bingung bagaimana harus bersikap karena kesalahpahaman melihat tragedi kemanusiaan yang dikaitkan dengan sikap-sikap politik Amerika Serikat. Sehingga karena kita tidak setuju, bahkan benci dan memusuhi kebijakan politik Amerika Serikat, khususnya di negara-negara muslim seperti Palestina, terlebih khusus di Gaza, dan negara-negara di Timur Tengah, serta negara-negara muslim lainnya. Dan bahkan ada yang sudah bersikap dengan mengaitkan kebakaran di Los Angeles dengan sikap pemerintah Amerika Serikat, khususnya secara spesifik pernyataan Presiden terpilih Donald Trump yang menyebut akan menjadikan Timur Tengah, khususnya Gaza, sebagai neraka, dan kemudian mereka mengaitkan dengan Los Angeles yang kebakaran dahsyat hingga secara visual tampak seperti neraka di sana. Dan memang kebakarannya begitu dahsyat. Korbannya begitu luas, baik material ataupun non-material. Bagaimana kita
harus bersikap sebagai seorang muslim? Pertama-tama, gue mau mencoba mengerti ketika di awal-awal kita masih meletup-letup secara emosional melihat kebakaran di Los Angeles, dengan kemudian paling tidak pasif, tidak menyampaikan duka cita kita lebih jauh, bahkan mencocokkan ini seolah-olah sebagai balasan dari Tuhan atas kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang dinilai tidak adil kepada negara-negara, komunitas-komunitas, dan orang-orang Muslim di berbagai wilayah, khususnya di Timur Tengah dan lebih khusus lagi di Palestina, tepatnya di Gaza. Namun, mari kita urai sedikit demi sedikit secara rasional dan spiritual sebagai urun rembug gua dalam diskusi ini. Syukur-syukur kalau kalian membuka pikiran untuk kemudian mengambil apa yang menurut kalian positif, kemudian mengkritisi apa yang menurut kalian perlu dikritisi, dan menolak apa yang menurut kalian dari pendapat gua yang tidak tepat. Pertama, sebagai seorang muslim dan sebagai manusia, baik secara rasional maupun secara spiritual, kita sebenarnya dididik untuk kemudian bersikap adil secara spiritual sebagaimana diajarkan Islam, dan bersikap tidak berstandar ganda secara rasional dalam melihat segala fenomena. Karena justru itu yang seringkali menjadi keberatan kita kepada kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang kerap menerapkan standar ganda. Artinya, ketika Gaza digempur hingga luluh lantah, kita sering mengkampanyekan, termasuk gua, bahwa yang terjadi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan. Tidak perlu argumentasi agama dan tidak perlu sekat-sekat agama untuk berempati kepada tragedi kemanusiaan di Gaza. Dan gua rasa agar kita adil dan tidak terjebak dalam standar ganda yang disebut fallacy atau kesesatan dalam berpikir secara rasional, maka kita sudah seharusnya menggunakan logika dan kecenderungan spiritual yang sama melihat tragedi kebakaran di Los Angeles. Itu adalah tragedi kemanusiaan. Walaupun tentu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi di Gaza. Namun tetaplah itu adalah tragedi yang menimpa manusia-manusia yang sebagian besar mereka tidak berdosa, tidak memerangi kita, bahkan mungkin berpihak kepada kita, termasuk isu Gaza. Karena itu, terhadap tragedi kemanusiaan, kita sepakat bahwa secara spiritual dan rasional kita harus berpihak secara empatik kepada mereka. Mungkin mereka bukan orang-orang miskin. Sebagian mereka artis besar di Hollywood. Sehingga mungkin bukan utamanya empati secara finansial yang perlu kita lakukan dan berikan kepada mereka. Tapi paling tidak, doa kita kepada mereka, meskipun mereka berbeda agama dengan kita, karena kita tidak dilarang untuk mendoakan untuk urusan dunia mereka, agar mereka bisa segera pulih dari tragedi kebakaran itu, agar tidak ada orang-orang yang terluka dan hilang nyawanya setelah tragedi itu, agar Los Angeles bisa hidup kembali orang-orangnya dengan penuh kehangatan dan kedamaian, dan seminimal-minimalnya kita tidak mensyukuri tragedi kemanusiaan yang terjadi di sana,
apalagi kemudian membanding-bandingkan atau mencocoklogi dengan apa yang terjadi di Gaza dengan dikaitkan oleh pernyataan Presiden terpilih Donald Trump bahwa dia akan menjadikan Gaza dan Timur Tengah menjadi neraka jika tidak tunduk kepada rezim Donald Trump ketika nanti telah menjadi Presiden Amerika Serikat. Ini sekaligus terkait dengan poin kedua, bahwa kita juga dididik untuk adil atau proporsional secara spiritual dan tidak overgeneralisir atau terjebak dalam fallacy yang kita sebut sebagai kesesatan dalam berpikir secara rasional dengan membedakan antara pemerintah Amerika Serikat dan orang-orang Amerika Serikat. Kerap kali atau bahkan sering kali atau bisa jadi selalu ketika pemerintah Amerika Serikat tidak berpihak kebijakannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dimanapun, termasuk di Gaza dan di negara-negara Muslim, ada banyak sekali orang-orang Amerika Serikat yang mengkritik secara tegas kebijakan yang tidak pro kepada kemanusiaan itu. Bahkan faktanya Donald Trump adalah presiden terpilih yang kalah di California, yang merupakan negara bagian yang di dalamnya ada Los Angeles yang sedang mengalami tragedi kebakaran itu. Artinya mayoritas orang di Los Angeles dan umumnya California tidak memilih Trump, tidak setuju kepada Trump. Begitu juga di Los Angeles, tidak hanya ada orang non-Muslim, di sana juga ada Muslim. Di Los Angeles juga tidak hanya ada orang Amerika, tapi ada orang-orang Indonesia yang sedang belajar, bekerja, dan merantau ke sana. Entah ikut keluarganya, menikah dengan orang sana, dan lain sebagainya. Pemerintah Amerika Serikat bahkan kerap dikritik oleh orang-orang Amerika Serikat sendiri terkait kebijakannya di Palestina secara umum dan Gaza secara khusus karena tidak pro kepada perdamaian, tidak pro kepada kemanusiaan, tidak pro kepada kemerdekaan Palestina. Ada banyak sekali demonstrasi yang dilakukan oleh orang-orang Amerika Serikat di Amerika Serikat maupun di negara-negara lain mereka hidup yang menentang kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Karena memang kadangkali atau bahkan kerap kali pemerintah tidak merepresentasikan suara rakyatnya. Dan tentu kita tidak bisa menggeneralisir seolah-olah pemerintah itu merepresentasikan suara rakyatnya. Memang kadang kebijakan pemerintah Indonesia misalnya tidak merepresentasikan suara kita dan kita mengkritiknya. Maka tidak adil dan overgeneralisir ketika kita menyamakan antara pemerintah dengan rakyatnya. Kemudian yang ketiga, kita diajarkan dalam Islam untuk menjadi pribadi yang berperi kemanusiaan. Meskipun kepada orang-orang yang berbeda agama kepada kita, bahkan kepada orang-orang yang memusuhi kita dan memerangi kita sekalipun. Bahkan itu menjadi salah satu pondasi dalam Islam, yaitu hifdun nafas, menjaga nyawa manusia. Itu adalah salah satu tujuan dari diturunkannya syariat Islam. Karena itu, kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang membunuh satu nyawa yang tidak bersalah, yang tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi ini, yang tidak memerangi kita, maka ia sebagai kezaliman yang disetarakan dengan membunuh seluruh umat manusia, seluruh nyawa di muka bumi. Dan orang-orang
yang ada di Los Angeles yang sedang menjadi korban kebakaran itu bukan orang-orang yang memerangi kita. Meskipun mereka berbeda agamanya dengan kita. Meskipun pemerintahannya tidak berpihak kepada dunia muslim misalnya. Begitu juga kita dipertontonkan oleh Nabi Muhammad sikap yang berperi kemanusiaan bahkan kepada musuh-musuhnya. Salah satu yang paling populer ketika Nabi Muhammad dicaci maki dan dilempar batu oleh orang-orang Taif, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah prinsip kemanusiaan, yaitu mendoakan mereka agar mereka bertaubat, dan kalau mereka tidak bertobat, semoga anak cucunya lahir generasi yang tidak benci kepada manusia lain, tidak benci kepada Islam, dan lain sebagainya. Itu sekaligus tentang poin selanjutnya, bahwa kita dididik dalam Islam untuk benci kepada kejahatan, tapi tidak benci kepada orang jahat. Kita tetap harus cinta kepada seluruh manusia, meskipun manusia itu berlaku jahat. Justru karena kita benci kepada kejahatannya dan cinta kepada manusianya, seharusnya kita rangkul manusianya agar dia bisa jauh dari nilai-nilai kejahatannya. Seandainya pun, misalnya, kita benci kepada sebagian orang di Los Angeles karena mereka jahat, yang seharusnya kita benci adalah kejahatannya, bukan orangnya. Maka masuk ke poin selanjutnya, justru karena kita benci kepada kejahatannya dan cinta kepada orangnya, kita ingin selamatkan dia dengan mendakwahi dia dengan nilai-nilai kemanusiaan dan syukur-syukur dengan nilai-nilai Islam, bukan utamanya agar mereka tertarik kepada Islam dan masuk ke Islam, tapi agar mereka tidak salah paham, tidak Islamofobia kepada Islam. Karena terbukti, riset-riset yang ada menyebutkan justru kesepahaman, simpati, bahkan masuk Islam orang-orang Amerika berbondong-bondong justru terjadi ketika setelah tragedi WTC, di mana Islam dituduh sebagai agama teroris oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di Amerika, khususnya di pemerintah Amerika Serikat pada saat itu. Justru akhirnya karena kita tidak membalas tuduhan orang-orang yang Islamofobia dengan kebencian, melainkan dengan cinta kasih, dengan menjelaskan Islam sebagai agama damai, agama cinta kasih, bukan agama teror, dan bukan pula agama perang. Mereka akhirnya mempelajari Islam dan kemudian bersimpati kepada Islam, bahkan sebagian mereka masuk Islam. Jumlah orang-orang yang masuk Islam di Amerika Serikat setelah tragedi 9/11 justru tumbuh pesat. Maka itulah yang ingin kita dakwahkan dan terjadi kepada orang-orang di Los Angeles dan orang-orang di Amerika Serikat secara umum, bahkan di dunia saat ini. Bahwa kita diajarkan sebagai seorang muslim untuk membantu siapa saja yang sedang terkena musibah tanpa melihat latar belakang agama, latar belakang bangsa, suku, ras, dan lain sebagainya. Bahwa siapapun manusia yang sedang berduka, maka kita harus berduka pula dan ikut membantu sebisa mungkin, sebagaimana yang dipertontonkan oleh Nabi Muhammad ketika ada seorang Yahudi yang jenazahnya dibawa ke kuburan dan melewati depan masjidnya Nabi. Nabi kemudian turun dari mimbarnya, berhenti sejenak dari khutbahnya, keluar ke depan masjid, dan kemudian menunjukkan sikap empati terhadap jenazah Yahudi itu. Dan ketika sahabat menyampaikan bahwa, wahai Nabi, bukankah dia seorang Yahudi? Kemudian kata Nabi, bukankah dia juga manusia? Siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Dengan kita menunjukkan duka atas duka orang-orang di Los Angeles, simpati atas tragedi yang terjadi di Los Angeles, di sanalah ada nilai dakwahnya. Kita memang diajarkan dalam Islam
untuk tidak hanya baik kepada orang yang baik kepada kita, tapi yang lebih penting, lebih utama adalah baik justru kepada orang yang tidak baik kepada kita. Karena baik kepada orang yang baik kepada kita itu transaksi. Baik dibalas baik, dan itu baik. Tapi yang lebih baik adalah baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, karena di dalamnya ada nilai edukasi agar mereka berhenti untuk bersikap tidak baik kepada kita, dan syukur-syukur ada nilai revolusi mengubah mereka untuk menjadi pribadi yang baik. Inilah dakwah yang kita harapkan dengan kita menunjukkan duka, empati, dan membantu orang-orang yang sedang mengalami tragedi kemanusiaan di Los Angeles. Mereka akan teredukasi, bahkan terrevolusi untuk kemudian melihat Islam tidak lagi dengan ketakutan, tidak lagi sebagai agama teror, tapi kesepahaman bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan perdamaian, sebagaimana agama yang dianut oleh mereka. Dan syukur-syukur sebagian mereka mungkin akhirnya menjadi bagian dari kita umat Islam. Walaupun urusan itu biarlah menjadi urusan pribadi mereka dengan Tuhannya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku, dan kau adalah saudaraku. Dan selanjutnya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk ya'riful jamil. Tahu, mengingat, berupaya membalas, bahkan lebih dalam membalas kebaikan orang lain kepada kita. Oleh karena itu misalnya Nabi Muhammad mengingat kebaikan sekecil apapun orang lain kepada beliau dan melupakan kejahatan orang lain sebesar apapun kepada beliau. Misalnya, ketika beliau dicaci maki, diusir, hingga diancam dan diupayakan untuk mati oleh orang-orang musyrik Mekah pada saat awal-awal dakwah Islam Nabi Muhammad, hingga kemudian beliau hijrah ke Madinah, dan ketika beliau kembali ke Mekah untuk mereformasi dan merevolusi Mekah melalui Fathu Mekah, yaitu pembukaan kota Mekah, beliau melupakan seluruh kejahatan orang-orang musyrik Mekah pada saat itu. Bahkan ketika orang-orang musyrik Mekah mengatakan, hada yaumul malhamah, ini adalah hari balas dendamnya Muhammad kepada kita karena dulu dicaci, diusir, dan mau dibunuh. Kata Nabi Muhammad, la, tidak, hada yaumul marhamah, ini adalah hari kasih sayang. Siapa saja yang mau mengasihi, lupakanlah hubungan buruk kalian kepada kami dulu, sekarang mari saling mengasihi sebagai sesama muslim atau sebagai sesama manusia. Begitu juga Ummu Mahjan, seorang perempuan hitam yang selalu menyapu daerah luar masjidnya Nabi Muhammad. Mungkin secara kasat mata itu kebaikan kecil, sehingga sahabat tidak begitu menghiraukan dan memperhatikan kebaikan kecil itu. Ketika Nabi Muhammad pergi keluar kota, Ummu Mahjan sakit hingga wafat. Dan ketika Nabi Muhammad kembali, Nabi nanya, mana perempuan hitam yang suka memberikan kebaikan kepada area masjid kita dengan menyapu area sekitar masjid kita? Kemudian kata para sahabat, emangnya Nabi kenal dia? Kata Nabi, mungkinkah aku tidak mengenal orang yang telah berbuat baik sekecil apapun kepadaku? Maka kemudian para sahabat bilang, beberapa waktu lalu dia sakit, wahai Nabi. Kemudian kata Nabi, kenapa kalian tidak mengabariku? Mana dia sekarang? Kemudian kata para sahabatnya, dia sekarang sudah meninggal karena sakit yang bertubi-tubi, wahai Nabi. Kemudian kata Nabi, celaka kalian, tidak mengabariku sehingga aku tidak sempat menyolatinya. Maka kemudian kata Nabi, antarkan sekarang juga aku ke kuburannya. Dan kemudian Nabi menziarahi dan mendoakan Ummu Mahjan. Kebaikan sekecil apapun besar di mata Nabi Muhammad untuk dilihat, diingat, dan dibalas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Maka kita dapati orang-orang Amerika Serikat, misalnya
ada lembaga mereka yang bergerak di bidang kemanusiaan dan keagamaan bernama LDSC yang sudah 20 tahun mengeluarkan bantuan lebih dari 6 triliun untuk membantu korban-korban tragedi kemanusiaan dan tragedi lantaran isu-isu keagamaan yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mereka pernah hadir untuk membantu tragedi tsunami di Aceh dan korban-korban tragedi tsunami di Aceh. Hingga beberapa waktu setelah tragedi itu, bantuan itu terus diberikan. Mereka berempati dan membantu ketika kita mengalami tragedi kemanusiaan di Aceh. Maka sebagai seorang muslim kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk mengingat dan membalas bahkan dengan lebih kebaikan orang lain. Karena mereka pernah membantu saudara-saudara kita di Aceh, maka kita seharusnya lebih membantu mereka yang sedang menjadi korban tragedi kebakaran di Los Angeles. Dan terakhir, kita diajarkan dalam Islam untuk berpihak, berperi kemanusiaan kepada mustad'afin atau kelompok rentan. Bahkan dalam perang sekalipun, kita dilarang untuk menyakiti kelompok rentan. Orang tua, perempuan, anak kecil, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Dan tentu di antara kelompok rentan itu adalah orang yang terkena bencana. Maka jika dalam perang sekalipun, terhadap musuh sekalipun, mereka yang rentan tidak boleh kita sakiti, apalagi bukan dalam keadaan perang. Dan mereka di Los Angeles, para korban tragedi kebakaran itu bukan musuh-musuh kita. Mereka sedang menjadi mustad'afin, kelompok rentan karena tragedi kebakaran itu. Maka sudah sepatutnya kita ikut berduka, ikut berdoa, syukur-syukur bisa membantu apa yang bisa kita bantu dan mereka butuhkan atas kita dalam tragedi kebakaran itu. Dan ini adalah pelajaran bagi kita sebagai seorang muslim untuk tidak silau kepada negara-negara yang dilabeli sebagai negara maju dan tetap setia kepada nilai-nilai yang jauh lebih maju, bahkan kemajuannya bukan di dunia saja, tapi tembus hingga di akhirat dalam tradisi agama kita yaitu Islam. Bahwa bersahabatlah dengan alam. Perlakukan alam sebagai subjek, sebagaimana kita memperlakukan diri kita sebagai subjek. Jangan memperlakukan alam dengan kelakuan yang kita tidak mau orang lain atau alam memperlakukan seperti itu kepada kita. Jangan eksploitasi alam secara berlebihan hingga merusak alam. Kita diajarkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta, termasuk kepada alam semesta, tumbuhan, hewan, dan seluruh yang ada di alam semesta ini. Nabi Adam diturunkan dari surga karena memetik satu buah bernama holti. Maka, mungkinkah kita masuk surga jika kita menebang pohon secara liar, merusak alam? Mustahil. Maka jagalah alam. Jadilah muslim yang ekologi, bukan ekologi. Bukan hanya memikirkan kita dan mengeksploitasi alam untuk kita, tapi punya kesadaran ekologi agar kebakaran hutan, tanah longsor, dan segala tragedi kemanusiaan yang berbasis bencana alam itu bisa kita hentikan. Paling tidak bisa kita minimalisir, karena kita membangun hubungan yang baik dengan alam. Perlakukan alam sebagaimana manusia, sebagaimana diri kita sendiri. Sebagaimana Sayyidina Umar Ibnul Khattab yang bahkan pernah berkirim surat kepada Sungai Nil agar Sungai Nil tidak meluap dan menjadi tragedi
bagi masyarakat Muslim dan non-Muslim yang hidup di Mesir di bawah kekhalifahan Islam pada saat itu yang dipimpin oleh salah satu Khulafaur Rasyidinnya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Beliau ngobrol dengan sungai Nil, karena dalam Islam semua yang ada di muka bumi ini adalah berjiwa. Sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang ada di bumi dan ada di langit semuanya bertasbih kepada Allah. Mereka punya jiwa, maka perlakukan dengan baik agar alam bersahabat dengan kita dan tidak terjadi bencana alam yang menjadi tragedi kemanusiaan bagi kita. Maka saya mau menutup konten ini dengan menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi kebakaran di Los Angeles. Kemudian juga ikut mendoakan yang terbaik bagi para korban kebakaran di Los Angeles, dan berharap agar cukup hutan, rumah, dan kota mereka yang terbakar. Jangan sampai kita membakar hati mereka dengan kemudian mengait-ngaitkan ini dengan politik, kebijakan pemerintah Amerika Serikat di negara-negara Muslim, khususnya di Gaza, dan lain sebagainya. Pray for Los Angeles.